apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini, torang memulai torang ibadah, tetapi mengawali ibadah ini, torang menyanyi sama-sama anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini Tuhan, kami semua boleh ada dalam keadaan yang sehat, yang kuat diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, biar kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Biar kiranya Tuhan turut serta campur tangan dalam kehidupan kami, supaya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa syukur permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum torang baca dengan dengar cerita Alkitab, torang mau menyanyi sama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-24a yang berkata demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, mari saat ini kita saksikan cerita Alkitab berikut ini. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu
dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada yang pernah dengarkan torang pe cerita Alkitab hari ini. Nah, cerita Alkitab di mana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa, yaitu ia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Anak-anak tahu bagaimana keadaan orang yang lumpuh? Orang yang lumpuh tidak bisa mau gerakkan dorang pe anggota tubuh, tangan, kaki. Jadi biasanya dorang mesti dibantu dalam dorang pe hidup hari-hari. Sama dengan orang lumpuh dalam cerita Alkitab hari ini, dia dibantu oleh DP teman-teman untuk menemui Yesus. Diceritakan dalam bagian ini, Yesus bukan hanya menunjukkan kuasanya dalam hal menyembuhkan, tapi ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus berkata bahwa ia mengampuni dosa orang itu. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa manusia. Seperti yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7-8, sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Nah, dari ayat Alkitab ini kita diingatkan lagi bahwa lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita yang berdosa ini yang seharusnya dihukum, tetapi karena kasih-Nya, ia rela menanggung hukuman dosa itu, sehingga kita menerima pengampunan darinya. Orang boleh lihat dalam cerita ini, kalau Tuhan kasih baik tuh orang-orang itu, bukan cuma dia pe saki badani, mar dia pe saki rohani lei. Dia disembuhkan secara total. Dia tidak lagi lumpuh dan juga dosanya diampuni. Dia benar-benar disembuhkan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat?
Jadi, ketika torang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah torang pe Tuhan deng penyelamat, torang serahkan torang pe hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jadi torang hidup, torang melakukan segala sesuatu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kemuliaannya, torang tahu kalau cuma Tuhan Yesus yang boleh mengampuni dosa. Oleh karena itu, torang mengaku dosa dan memohon pengampunan supaya Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti dengan sengaja torang mau baking dosa. Ada mungkin yang bilang atau pikir, kan boleh mau minta ampun pa Tuhan Yesus toh, jadi boleh no baking dosa terus. Nyanda begitu adik-adik, torang mesti mengaku dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi nyanda dengan hati yang munafik atau ada maksud lain. Atau sama dengan contoh tadi, waktu torang mengaku dan minta ampun dari torang pedosa, torang lei mesti berusaha baking Tuhan pe mau. Jangan jatuh dalam dosa itu lagi. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menghafal bagian Alkitab yang kita baca tadi dalam Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Saat ini kita bersama-sama menghafal bagian Alkitab yang terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Teman-teman, sebelum torang berdoa, mari torang bernyanyi bersama-sama Do, Re, Mi. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa tutup. Karena itu, mari semua kunci tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan bersyukur kepadamu sebab Engkau boleh menyertai akan persekutuan ibadah kami di saat ini, sehingga Tuhan dalam ibadah ini kami pun boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, diberkatilah kami anak-anak-Mu ini supaya melalui firman yang telah kami dengarkan tadi, itu tidak akan lalu dengan percuma, tetapi akan terus tertanam dalam hati dan di pikiran kami, sehingga itu akan terus menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus hidup menurut kehendak Tuhan Allah sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa syukur permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, masih semangat toh memuji Tuhan?
Sebelum terang mau akhiri terang pe ibadah, terang mau menyanyi sama-sama berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, demikianlah terang ibadah saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.